Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Belindu 2 Kota Bengkulu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita bersama-sama ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah memasuki malam ke 22, yang mana hadis Nabi kita diberitahukan barang siapa yang sholat tarawih di malam ke-22 ini, kata Nabi, ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli hammin wa ghammin. Maka ketika ada orang yang masih istiqomah sholat tarawih di malam ke-22 ini, besok ia akan datang di hari kiamat dalam kondisi aman dari keprihatinan, aman dari kesusahan-kesusahan, hisab-hisab yang akan dia hadapi. Jadi insya Allah dibereskan oleh Allah, gampang gitu. Sholawat beriring salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, man aksara sholatan alayya aghnahullahu ghimman la faqra ba'dahu. Barang siapa memperbanyak sholawat atasku, kata Nabi, maka Allah akan berikan kekayaan untuk dia. Setelah kaya tidak akan pernah miskin lagi atau tidak akan pernah melarat lagi. Maka perbanyak sholawat, insya Allah rezeki berlimpah. Habis itu setelah berlimpah tidak akan jatuh lagi. Yang penting istiqomah sholawatnya banyak. Yang ketiga kalinya, ada salah satu kisah seorang ulama besar pada zamannya terkenal dengan waliullah atau kekasih Allah. Beliau bernama Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini kedapatan 3 tamu berturut-turut. Yang pertama tamunya Pak Kepala Desa. Dia mengatakan pada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, bahwasanya warga saya rata-rata adalah seorang petani dan seorang yang di situ punya pengembala, punya hewan ternak. Sedangkan beberapa bulan, hampir 1 tahun lebih ini tidak terjadi hujan. Maka apa yang harus saya perbuat, wahai Syekh Hasan Al-Basri? Syekh Hasan Al-Basri dengan enteng menjawab, kul istighfar. Maka perbanyaklah, ucapkanlah kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian setelah pulang kepala desa tadi, datang tamu lagi, 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang mengeluhkan bahwasannya sudah lama mereka itu ibaratnya sudah menikah tapi tidak kunjung punya keturunan, alias tidak punya anak. Sudah berobat sana berobat sini tapi tidak ada hasil. Kemudian apa yang dikatakan Syekh Hasan Al-Basri? Jawabannya sama, kul istighfar. Maka perbanyaklah membaca istighfar. Ini 2 tamu sudah jawaban yang sama. Kemudian datang tamu lagi yang ketiga. Dia mengeluhkan dia adalah seorang pengusaha besar, seorang ibaratnya pembohong dan lain sebagainya. Akan tetapi waktu itu dia terpuruk, bangkrut, kemudian banyak hutang. Kemudian oleh Syekh Hasan Al-Basri itu dikatakan juga kul istighfar, maka perbanyaklah baca istighfar. Nah, dengan 3 kasus, 3 masalah yang berbeda, tapi jawaban Syekh Hasan Al-Basri ini cuma mengatakan perbanyak baca istighfar. Ada apa dengan istighfar? Gini Bapak Ibu, ternyata banyaknya masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi saat ini yang mungkin sulit untuk kita pikirkan atau kita renungkan atau kita pecahkan solusi jalan keluarnya, itu mungkin termasuk dari dosa-dosa yang dulu telah kita lakukan kemudian belum kita tobati, dan dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa jadi kita juga belum minta ampun sama Allah, yang akhirnya ibarat kata
ketika noda tersebut atau kotoran tersebut itu kita biarkan, maka akan menjadi penghalang terbesar, yaitu ketika kita punya masalah yang paling sulit kita hadapi untuk kita pecahkan masalah tersebut. Makanya ada guyonan dulu kan, ada guyonan, ada ustadz kiai naik mobil bis, di sampingnya Pak sopir. Nah, Pak sopir ini tanyanya agak nyeleneh, Pak kiai, Pak ustadz, kenapa toh orang itu tiap hari kok baru membaca istighfar, habis sholat 3 kali, kadang-kadang disuruh lagi membaca setengah malam sampai 1000 kali, ada yang sampai 100 kali, ada yang sampai 3000 kali. Terus dia tadi nggak menjawab, toh nanti itu siang hari dia juga akan buat dosa lagi, kata sopir tadi. Akhirnya ustadz tadi nggak menjawab, cuma diam gitu aja, nggak dijawab. Nah, setelah turun dari mobil bis tadi, nah sopir tadi itu ternyata masuk ke pencucian mobil, dan kemudian mobil tadi dicuci. Giliran Pak Ustadznya tanya, Pak sopir, ini mobil kenapa kok dicuci? Toh nanti kalau sudah jalan pasti kotor lagi. Ini dengan dua pertanyaan yang berbeda kelihatannya, tapi sama tujuannya. Nah, ternyata kalau kita itu istighfar setiap hari, ibarat kata Imam Al-Ghazali adalah kita punya hati itu seperti kaca. Ketika kaca itu ada debu sedikit, terus kita lap, maka kaca itu akan menjadi bening kembali. Akan tetapi kalau kaca itu ada debu, ada naktah, ada coretan, atau ada kotoran, kita biarkan saja, maka lama-kelamaan debu itu bisa menghalangi pandangan kita dari kaca, dan kaca itu tersebut akan menjadi buram. Begitu juga hati kita. Hati ini kalau sudah banyak dosa, nggak pernah baca istighfar, banyak noktah, banyaknya kotoran dalam hati, yang kata Imam Al-Ghazali bisa menutup hati kita, bisa menutup mata batin hati kita, sehingganya sampai ada yang dikatakan hati itu hati hidup, hati itu hati sakit, hati itu sudah mati, hati itu keras. Hati yang masih hidup masih bisa menerima nasihat-nasihat dari manapun berada, teguran-teguran dari Allah dia langsung rasakan dan perbaiki diri. Hati yang keras, dia sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari siapapun. Hati yang mati sudah tidak peduli lagi dengan siapapun, dia mau berbuat apapun sekehendak nafsunya sendiri. Dan yang paling bahaya nanti ketika hati sudah mati ini, maka dia tidak malu lagi melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan 3 pertanyaan tadi, jawaban yang sama, 3-tiganya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kadesnya ternyata turun hujan, yang suami istri tadi ternyata juga mempunyai anak, yang ketiga orang bangkrut tadi bangkit dari kebangkrutannya. Nah, ini termaksud Syekh Hasan Al-Basri mengutip dari satu ayat dari satu surat Nuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Ketika aku mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah Allah akan kirimkan hujan dari langit secara deras. Makanya sekarang ini banyak hujan, mungkin banyak bapak-bapak baca istighfar ini, hujannya deras terus ini, jadi selalu subur, tidak ada kekeringan. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah tumbuhkan dari dirinya, yaitu gampang mencari rezeki, bi amwal wa banin, dan akan tumbuh dari rahimnya itu, yaitu wa banin, anak-anak yang akan dikeluarkan oleh istrinya. Dan tidak itu saja, Allah akan masukkan dia di dalam surga, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Maka istighfar ini jangan sampai kita tinggalkan. Nah, gandingannya istighfar itu adalah membaca sholawat. Kata Allah dalam Al-Quran lagi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
wa ma kana Allahu limu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa, memberikan bencana musibah kepada suatu kaum apabila yang pertama ada Rasulullah di dalamnya. Bagaimana Rasulullah bisa hadir di Bengkulu? Bagaimana Rasulullah bisa ada di Indonesia? Maka yang pertama, mencintainya dengan memperbanyak membaca sholawat. Sedikit-dikitnya sholawat yang paling pendek adalah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Perbanyak baca sholawat. Yang kedua, kata Allah, wa ma kana Allahu limu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa, menimpakan tsunami di Bengkulu ini manakala kaumnya, penduduknya masih gemar beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu ulama mengijazahkan antara sholawat dan istighfar itu digabung. Pertama baca sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali, nanti setelah 1000 selesai disambung dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim sampai 1000 kali. Kapan dilakukannya? Minimal kata ulama tadi, kalau bisa habis sholat subuh. Kalau bisa habis sholat subuh, barang siapa mengamalkan dua tersebut, insya Allah kalau dia jadi pengusaha, usahanya akan naik. Kalau dia punya cita-cita, akan dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya masalah apa saja, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ini amalan yang paling ampuh untuk urusan dunia maupun untuk urusan rezeki dan lain sebagainya. Maka ada ulama lagi menambahkan, Syekh Zaini yang dari Kalimantan itu, kalau masih muda itu perbanyak istighfarnya. Biasanya yang muda-muda itu banyak problem. Misalkan masih bujang, pengen cari jodoh nggak ketemu-temu, istighfari perbanyak, per hari 3000 kali. Nanti sholawatnya agak sedikit nggak apa-apa, 3000 banding 1000, sholawatnya 1000, terus istighfarnya 3000, sholawatnya 1000, istighfarnya 3000. Tapi yang sudah nikah ya jangan lagi ya, jangan pengen tambah lagi. Terus yang dewasa kayak kita ini umur 30 ke atas, itu imbang antara istighfar dan sholawat, harus imbang. Kalau baca sholawatnya banyak, istighfarnya juga banyak. Jadi unda-undi 50% 50%, ataupun 100% 100%. Sholawatnya 1000, istighfarnya 1000. Sholawatnya 3000, istighfarnya 3000 kali. Tapi kalau sudah menjelang, sudah mulai masuk ke umur yang sudah tua, maka kata ulama perbanyak sholawat, istighfarnya sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Ketika nanti malaikat Israel menjemput Rasulullah SAW, insya Allah hadir untuk membantu sakaratul mautnya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua amalan ini akan dihindarkan masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah akan membelit, termasuk bala bencana akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur ditambahi sebelum baca istighfar sampai sekian ribu kali, kita baca dulu astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu diulang sampai 7 kali. Setelah itu, setelah 7 kali baru astaghfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kita bayangkan dosa-dosa kesalahan kita yang telah kita perbuat di masa-masa lalu, yang orang itu tahu maupun orang lain nggak tahu, yang hanya Allah dan kita mungkin maksiat itu kita tahu sendiri. Tangisi maksiat itu, tangisi, dan kita sesali, dan kita berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Insya Allah nanti berangsur sedikit demi sedikit. Kata Nabi, man aksara minal istighfar ja'alahu Allahu ta'ala min kulli hammin farjan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama Allah jadikan kesusahan dalam hati diganti dengan kebahagiaan. Yang kedua, Allah berikan solusi, jalan keluar setiap masalah yang dia hadapi. Setiap masalah yang dihadapi, semakin besar masalahnya, semakin banyak istighfarnya. 1000 kali kurang, 3000 kali, maka diperbanyak istighfarnya. Kenapa? Mungkin masalahnya berat, dosa kita besar, maka istighfarnya juga besar. Yang nomor 3, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Menemukan rezeki itu tanpa diduga-duga. Ada aja orang ngasih rezeki. Kalau masih bujang, ada aja yang nawari calon bini misalkan. Kalau kita pengusaha, ada aja jalan keluar untuk
usaha, ada aja nanti bisa dirasakan sendiri asalkan istighfarnya diperbanyak. Dulu saya dapat ijazah, kalau banyak masalahnya berbelit, kita pusingnya berat, maka 3000 kali setiap hari. Kalau sudah mulai ringan maka dikurangi, nggak apa-apa, 1000 kali atau 500 kali saja. Kalau masih berat, istighfarnya diperbanyak, terus sholawatnya juga diperbanyak. Insya Allah mudah-mudahan dengan dua amalan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keluar setiap permasalahan kita yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.